Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albiansa dari Manajemen 5 SDM. Saya di sini akan mereview jurnal yang bertemaan pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integritas akses permodalan, untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang. Di saat dalam keadaan ini yang telah menimpa negara kita dari wabah, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara. UMKM merupakan salah satu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendirinya berdasarkan kreatif dan inovatif pada diri seseorang, sehingga dapat menimbulkan penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Salah satunya daerah yang memiliki UMKM yang menurut saya potensial adalah Kabupaten Kuningan, dikarenakan di Kabupaten Kuningan itu banyak objek wisata, dan itu peluang untuk membuka UMKM-nya itu lebih besar. Perkembangan UMKM di Kuningan alhamdulillah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang pesat atau yang meningkat terus. Salah satunya di Desa Manis Kidul, Kabupaten Kuningan. Nah, di era digitalisasi saat ini, UMKM harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah ada di negara kita untuk meningkatkan produktivitas pada usahanya, baik dari segi produksi maupun dari segi pemasarannya. Kondisi UMKM pada saat ini yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologinya menyebabkan banyak usaha UMKM yang tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mengatasi tersebut permasalahan, diperlukan peningkatan di jaringan bisnis dan akses permodalan untuk UMKM. Salah satunya upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program pendampingan atau program pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Melalui ini dapat meningkatkan pemasaran produk atau akses permodalan bagi pelaku UMKM di Desa Manis Kidul, Kabupaten Kuningan. Untuk metodenya itu yang harus diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindak dan pembelajaran yang partisipasinya dikenal sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, suatu pengelolaan, suatu pemeliharaan dan lain sebagainya, dan diikuti aksi atau kegiatan realnya yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Untuk hasil pembahasan, program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama sebulan. Pendamping ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMKM yang sudah ditunjukkan dan bersedia diberikan pendamping secara intensif. Kegiatan ini dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku, yaitu Desa Cilimus. Secara umum kegiatan pendampingan yang dilakukan
yang dilakukan itu sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan materi-materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang pada saat ini. Kemudian setelah itu, teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Kuningan. Selain itu, diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan atau contoh cover produk atau wadah produk yang digemari masyarakat pada saat ini. Kemajuan teknologi ini memudahkan pelaku UMKM untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih berinovasi dan inovatif dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Terus tahapan yang kedua, pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih dinikmati masyarakat atau digemari atau lebih menarik dilihat oleh masyarakat. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan atau merek dagang yang semenarik mungkin dan komposisi yang tepat dalam mengemas produknya. Selain itu, mereka juga diberikan dengan praktek langsung menjual produk secara online melalui simulasi kasus, sehingga setelah produknya sudah jadi dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun online. Tahapan yang ketiga, yaitu dalam tahapan terakhir ini pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha atau stepping pada usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, menghitung harga pokok produksi, menghitung biaya investasi hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Implikasi dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi kegiatan usahanya, sehingga dapat menarik investor atau debitor untuk memberikan modal pada pengembangan usaha yang mereka jalani pada saat ini. Jadi buat kesimpulan dan saran, kesimpulannya pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar pada saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online maupun offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distributor atau distribusi barang hasil produksi untuk UMKM di Desa Cilimus. Sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat atau di sekeliling tempat tersebut. Saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai ke luar desa atau keluar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Cilimus ini, jika dulu produksi yang dihasilkan lebih dalam skala kecil dengan kemudian dengan kemudahan akses permodalan saat ini, mungkin usaha yang mereka jalani bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksinya. Sarannya, diperlukan dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kuningan, sehingga pengembangan kapasitas UMKM itu dapat berjalan dengan efektif. Terus dibutuhkan program-program lanjutan secara mendalam lagi, sehingga pengarahan pada peningkatan kapasitas UMKM
baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan itu bisa lebih tinggi lagi. Terus yang terakhir, perlu dilaksanakan program pengembangan UMKM melalui teknologi informasi dengan didukung oleh marketing berbasis website di wilayah Kabupaten Kuningan. Mungkin itu sedikit review jurnal saya mengenai tadi yang di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.